それでは1989年の政党と選挙制度に出頭します。プレゼンターションの前のまず自己紹介をしましょう。私はアラファです。これはウィルダーヌです。これはカダフィです。よろしくお願いします。Hi everyone, my name is Usatuna Sana. My name is Rita Olive Smita Dewi. And my name is Rahmatun Nadila Fatimah. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari partai politik dan sistem pemilihan umum di tahun 1982. Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, bangsa Indonesia ini memiliki partai politik, di mana partai politik ini dilaksanakan untuk memilih pemerintah negara, di mana rakyat menjadi subjek utama dalam pemilihan ini, karena dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kemudian pemilu pada tahun 1982 dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 1982 dengan tujuan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Sistem ini itu dari tahun 1977 tidak mengalami perubahan. Kemudian pada tahun ini menggunakan sistem perwakilan berimbang proporsional dengan stelsel daftar. Hal ini berarti bahwa partai politik memasukkan kandidat ke dalam daftar yang ditentukan dan kursi yang telah dimenangkan oleh partai diisi oleh kandidat dari daftar tersebut. Dasar hukum pemilihan umum tahun 1982 dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980 mengenai pemilihan umum. Kemudian, Lalu ada pun rumusan masalah yang sudah kelompok kami rangkum, yaitu apa saja yang menjadi dasar pemilu di tahun 1982, lalu bagaimana sistem pemilu yang digunakan pada pemilu 1982, dan juga apa hasil pemilu tahun 1982 dan berapa banyak kursi yang didapatkan. Lalu ada pun tujuan penulisan, yang pertama memaparkan dasar-dasar pemilu di tahun 1982, mendeskripsikan sistem pemilu di tahun 1982, dan juga menjabarkan hasil pemilu pada tahun 1982. Selanjutnya yaitu adalah pengertian partai politik menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Miriam Budiarjo, partai politik merupakan sekelompok orang yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai, dan cita-cita yang sama. Kemudian selanjutnya yaitu adalah menurut Edmund Burke, partai politik merupakan lembaga yang terdiri dari atas orang-orang yang bersatu untuk mempromosikan kepentingan nasional secara bersama-sama berdasarkan prinsip-prinsip dan hal-hal yang mereka setujui. Baik, di sini saya akan menjelaskan sistem pemilu dan hasil pemilu pada tahun 1982. Jadi sistem pemilu pada tahun 1977 sampai 1997 itu menerapkan sistem proporsional dengan stelsel daftar yang diikuti hanya 3 partai politik, yakni Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia. Hasil pemilu pada tahun 1982 yang dilaksanakan pada 4 Mei 1982 itu dimenangkan oleh Partai Golkar dengan perolehan suara 488 juta suara dan 242 kursi di parlemen. Dengan rincian 364 dipilih langsung oleh rakyat dan 96 diangkat oleh presiden. Jadi di sini saya dan Kadafi akan memberikan kesimpulan dan saran. Jadi partai politik adalah suatu lembaga yang digunakan sebagai ajang mempromosikan kepentingan nasional, visi misi, kemudian yang berisikan sekelompok orang yang mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita. Selain itu, fungsi partai politik juga sebagai tempat masyarakat berkontribusi di dunia politik. Kemudian, partai politik juga bisa menjadi sarana pendidikan untuk masyarakat mendapatkan ilmu pengetahuan politik. Selanjutnya kami akan memberikan saran, yaitu partai politik dan sistem pemilu di Indonesia harus melakukan evaluasi terhadap berjalannya partai politik dan sistem pemilu yang ada di Indonesia. Partai politik dan sistem pemilihan umum harus dilakukan secara adil, transparan, dan jujur. Seharusnya tidak ada lagi kelicikan dalam partai politik dan sistem pemilu yang ada di Indonesia. Bang Robi orangnya baik hati. Cakep. Bang Robi pakaiannya rapi. Cakep.
Cukup sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih.